Cara menanggulangi syirik di zaman modern dengan memperdalam keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya serta ajaran agama Allah yaitu Islam. Rasulullah bersabda, barang siapa yang Allah menghendaki kepadanya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya di dalam perkara agama. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis di atas dengan jelas menunjukkan bahwa kunci untuk mendapatkan kebaikan agama adalah dengan mempelajari ilmu agama, dan ilmu yang paling pokok adalah tauhid. Terbiasa dengan kerja keras dan berdoa kepada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. Janganlah kita terbuai dengan rayuan untuk meraih kesuksesan secara instan dengan melakukan cara-cara yang melanggar syariat, seperti mempelajari ilmu pesugihan, ilmu pelet, dan sebagainya. Meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. Oleh karena itu, kita dianjurkan agar selalu mengucapkan kalimat La haula wa la quwata illa billah, yang artinya tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. D. Banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berzikir, berarti kita berusaha menjauhi atau menghindari perbuatan syirik. Berzikir merupakan cara mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyucikan dan mengesahkannya. Dengan banyak berzikir dapat menghilangkan keraguan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan memperkuat keyakinan dan keimanan serta membuat hati kita tenang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir atau mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Ikhlas dalam melakukan amal kebaikan. Segala perbuatan ibadah yang disertai dengan riya, termasuk syirik. Agar terhindar dari perbuatan ini, maka setiap melakukan amal baik hendaklah dilakukan dengan penuh keikhlasan, hanya mengharap keridhaan Allah semata. Perbuatan yang dilakukan dengan penuh keikhlasan pastilah akan mendapat pahala di akhirat. Adapun perbuatan baik yang dilakukan dengan riya, amal perbuatan tersebut sia-sia karena tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekal di dalam neraka. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahatnya makhluk. Quran Al-Baqarah ayat 6. Perkara pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah Muhammad, Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan saling tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu persekutukan Allah dengan sesuatu sedangkan tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu berbicara tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran Al-A'raf ayat 33. B. Bahaya syirik modern bagi kehidupan manusia. A. Menghancurkan seluruh amal. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, sesungguhnya jika engkau berbuat syirik, niscaya hapuslah amalmu dan benar-benar engkau termasuk orang yang rugi. Quran Surah As-Zumar ayat 65. B. Jika meninggal dalam keadaan syirik, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan, dan Dia akan mengampuni selain itu syirik bagi siapa yang Dia kehendaki. Quran Surah An-Nisa ayat 48. C. Pelakunya diharamkan masuk surga. Firman Allah, sesungguhnya barang siapa yang menyekutukan Allah, maka pasti Allah mengharamkan jannah baginya, dan tempatnya adalah neraka. Dan tidak ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun. Quran Surah Al-Maidah ayat 72.
sulit menerima kebenaran firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapatkan azab yang berat. Quran Surah Al-Baqarah ayat 7. Hati orang-orang syirik tertutup untuk menerima kebenaran yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya. Menurut Ibu Jarir, ketutupannya kebenaran yang disampaikan kepadanya. Orang-orang syirik yang mendustakan ayat-ayat Allah diberi peringatan atau tidak, sama saja bagi mereka karena hati mereka buta. Munculnya perasaan bimbang dan ragu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat asap yang pedih karena mereka berdusta. Quran Surat Al-Baqarah ayat 10. Menurut pendapat Ibnu Abbas, penyakit hati orang syirik adalah perasaan bimbang dan ragu. Kegoncangan batin seperti inilah yang menjadikan mereka merasa gelisah. Hatinya tidak pernah tenang, merasa tidak puas dengan harta jabatan yang mereka miliki. Hanya akan memperoleh kesenangan sementara. Kesenangan hidup di dunia yang diperoleh orang-orang musyrik sifatnya sementara. Di akhirat kelak akan mendapatkan siksa yang pedih, meskipun ketika hidup di dunia mereka dalam keadaan miskin akan sengsara. Lebih-lebih jika mereka kaya, bagi mereka hal itu tetap merupakan keuntungan dan kesenangan karena mereka mengikuti hawa nafsu. Dan yang terakhir, amal dan harta harus dinafkahkan sia-sia. Harta yang dinafkahkan orang-orang musyrik adalah sia-sia atau tidak diberi pahala oleh Allah. Apa yang dimilikinya tidak akan dapat digunakan untuk menembus siksa di akhir kelak. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu perumpamaan harta yang mereka infakkan di dalam kehidupan ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman atau milik suatu kaum yang menzalimi diri sendiri. Lalu angin itu merusaknya. Allah tidak menzalimi mereka, tetapi mereka yang menzalimi diri sendiri.